Sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang toleransi, yaitu pengertian dari toleransi adalah sikap saling menghargai dan kerjasama antar kelompok masyarakat dengan berbagai perbedaan, dengan beragam perbedaan. Dalam bertoleransi ada yang boleh kita lakukan, misalkan pada aspek hablum minan nas, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Contoh misalkan dalam hal perdagangan, atau dalam hal pendidikan, atau juga dalam hal kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kita bisa bertoleransi atau bisa bekerja sama dengan antar pemeluk agama yang lain. Tapi dalam bertoleransi ada juga yang tidak boleh. Masih ingat apa yang tidak boleh dalam bertoleransi? Tentang akidah, Bu. Iya, betul. Dalam hal akidah, kita tidak diperbolehkan untuk bertoleransi dengan alasan apapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 5, yaitu lakum dinukum waliyadim. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah pembelajaran kita pada minggu lalu. Untuk materi kita hari ini, yaitu adalah kewajiban menuntut ilmu, Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Tujuan daripada pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan kalian dapat menganalisis kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi pemahaman daripada Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini adalah Quran Surat At-Taubah ayat 122. Coba Muslikatin dibaca, Nak. Muslikatin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyanfiru liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maaf Bu, lupa kacamatanya. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Muslimatin. Pada Quran Surat At-Taubah menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Sebenarnya surat At-Taubah ini adalah arti daripada At-Taubah itu adalah pengampunan, yaitu menjadi surat Madaniyah karena turun di kota Madinah dengan jumlah ayat 122. Arti daripada At-Taubah adalah pengampunan, akan tetapi di dalamnya ada juga beberapa surat
tentang kewajiban menuntut ilmu. Salah satunya yaitu surat ayat 122. Dalam Quran surat At-Taubah menunjukkan tentang pentingnya menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu ain, yaitu kewajiban bagi semua kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Asbabun nuzul daripada Quran surat At-Taubah yaitu dalam suatu riwayat dijelaskan ketika ayat ini turun bertepatan dengan adanya suatu peperangan, di mana dalam peperangan itu Rasulullah tidak ikut. Rasulullah hanya mengantarkan saja pasukan untuk pergi berperang ke medan perang. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke kota Madinah. Di kota Madinah, Rasulullah sendiri, tidak ada satu orang pun sahabat yang menyertai Rasulullah. Maka turunlah surat Quran At-Taubah ayat 122. Yang artinya yaitu tidaklah sepatutnya orang-orang yang beriman itu untuk pergi semuanya ke medan perang. Hendaklah ada sebagian yang tinggal bersama dengan Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama. Karena waktu itu Rasul masih ada dan wahyu masih turun. Maka ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kewajiban untuk menuntut ilmu. Ketika itu Rasul sendiri jadi tidak ada yang mendengarkan kepada siapa Rasul mau menjelaskan ayat atau wahyu yang turun, karena tidak ada sahabat di sampingnya, karena semuanya pergi berperang. Maka ayat ini menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi ayat-ayat itu turun untuk menjadi petunjuk, untuk memberi petunjuk kepada umat apabila ada suatu kejadian yang memerlukan pembetulan atau yang memerlukan petunjuk bagaimana seharusnya. Seperti halnya Quran surat At-Taubah ini. Maka ayat itu turun untuk membetulkan, ayat itu turun untuk memberi petunjuk agar supaya kaum muslimin bisa menjadi lebih baik lagi. Karena pada waktu itu semuanya pergi berperang, tidak ada seorang pun sahabat yang tinggal bersama Rasul untuk menerima, untuk menimba ilmu dari Rasul. Di mana waktu itu makanya turun surat At-Taubah ayat 122 sebagai petunjuk, sebagai pembetulan bahwa seharusnya tidak boleh semuanya pergi ke medan perang. Kandungan dari surat At-Taubah ayat 122 yaitu pergi ke medan perang adalah kewajiban fardu kifayah. Jadi tidak semuanya diwajibkan untuk pergi ke medan perang. Tapi fardu kifayah ini bisa menjadi fardu ain apabila Rasul sendiri yang mengajak atau Rasul sendiri yang memimpin untuk pergi berperang. Karena perang itu membutuhkan orang yang sangat banyak, membutuhkan pasukan yang sangat banyak, makanya Rasul mengajak agar semuanya
mengikuti perang, maka itu menjadi fardu ain atau menjadi wajib bagi semua umat muslim. Tapi untuk menuntut ilmu adalah menjadi fardu ain, yaitu kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik besar ataupun kecil, tua ataupun muda, laki-laki dan perempuan. Itu penjelasan dari Ibu, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan materi yang kedua ya, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba Sutekno dibaca nak, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ampun, Bu. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Sutikno. Itu adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kandungan daripada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang pentingnya berzikir dan berpikir tentang alam raya dan bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh orang yang mau berpikir dengan baik. Tujuan dari ayat ini adalah sebagai pembuktian tauhid tentang kemahabesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan. Karena sesungguhnya dalam penciptaan aneka benda yang ada di langit, yaitu matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit adalah dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti. Itu karena tanda kemahakekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir atau bagi ulil albab. Apa ciri-ciri dari ulil albab itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Misalkan saja, ketika kita berada di atas bukit, kita memandang bukit itu dengan penuh keindahan. Kita mengingat Allah, akan kekuasaan Allah, akan kebesaran penciptaan Allah yang sedemikian rupa. Indah, elok, gagah, maka itu kita berzikir. Atau ketika kita berada di tepi pantai, kita melihat
sekali seperti tanpa ada batasnya. Kakak. Kakak. Jadi jangan tapi Dek. Astagfirullah, Mama dari tadi panggil-panggil Kakak, cari no Kakak. Halo, Teruskan Bu. bisa mendengar suara saya? Diteruskan saja. Bisa Bu, silakan dilanjut. Oh iya, itu tadi maaf Ya. ada gangguan sinyal. Jadi sederhananya jangan berpikir tentang zat Allah karena akal kita tidak akan sampai ke sana. Tapi berzikirlah atau berpikirlah dengan melihat ciptaan Allah, dengan melihat kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dari situ bisa difahami anak-anak? Paham. Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah, iya. Ada pertanyaan dari sini? Gimana? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang ganti Bu Iim yang bertanya. Jelaskan kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Coba jelaskan kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Siapa yang bisa menjawab? Sutekno. Mana ya Sutekno ya? Oh iya, Bu. Ya. Jadi, Ibu, menurut saya dari kandungan surat tersebut bahwa tidak sepatutnya bagi mukminin itu semuanya mengikuti peperangan di medan perang. Iya. Kenapa tidak pergi semuanya? Karena sebagian diharapkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Mungkin itu, Ibu. Iya, pinter. Itulah kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Sekarang jelaskan secara singkat asbabun nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 122. Jundro. Mana Jundro? Coba Nak dijelaskan asbabun nuzulnya Quran Surat At-Taubah. Baik, Bu. Adapun asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 122 itu karena semua orang-orang mukmin ikut ke medan perang. Tidak ada yang mau memperdalam pendidikan tentang agama bersama Rasulullah. Maka turunlah ayat tersebut. Jadi di sini
dapat kita pahami bahwa betapa penting ilmu pendidikan itu. Dalam keadaan apapun, maka lebih utama untuk menuntut ilmu atau memperdalam agama agama Islam lah. Seperti itu, Bu, mungkin. Baik, mungkin teman-teman bisa menyempurnakan dari pendapat saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Itu tadi sudah sangat sempurna sekali penjelasan dari Jundroh tentang Asbabun Nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 122. Pada hari ini adalah yang pertama pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120. Pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Jadi harus ada sebagian orang yang tetap tinggal untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari tafakun fiddin. Bahkan saat kondisi peperangan pun tidak dianjurkan untuk semuanya pergi ke medan perang, atau harus ada sebagian yang tetap tinggal untuk memperdalam ilmu agama dan menyampaikan kepada sesamanya. Yang kedua, pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang ciri-ciri ulul albab atau ulil albab, yaitu orang yang banyak berzikir dan berpikir atau orang yang berakal dan berilmu, di mana ilmunya itu menjadi rahmatan lil alamin. Ia berzikir dalam keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, baik saat berdiri, saat duduk, ataupun saat berbaring. Ia memikirkan tentang ciptaan Allah, sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya itu tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa api neraka. Itulah kesimpulan kita pada materi hari ini, yaitu kewajiban menuntut ilmu, Quran Surat At-Taubah ayat 122, dan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sudah bisa difahami anak-anak? Oh, sudah, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan, yaitu materi kita tentang menjaga amanah, ya. Minggu depan materi kita menjaga amanah. Belum pembelajaran kita hari ini kita akhiri, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.